Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membahas misteri pesugihan gaib di balik pesona keindahan Gunung Kawi. Gunung Kawi dikenal sebagai objek wisata yang indah, namun ada pula kisah tentang misteri pesugihan Gunung Kawi yang konon biasa dilakukan oleh sebagian pengunjungnya. Jawa Timur menawarkan sensasi wisata yang luar biasa bagi siapapun yang datang ke sana, terutama daerah bagian tengah dan selatan. Alamnya yang sejuk dan tenang membuat daerah tersebut menjadi para tujuan wisatawan, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Salah satu objek wisata yang cukup terkenal di sana adalah Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di antara Kabupaten Malang dan Blitar. Secara administratif, sebelah barat gunung berada di Blitar, sementara bagian timurnya masuk daerah Malang. Gunung Kawi sejatinya bukan tempat wisata biasa, karena ada pula kisah mistis di baliknya. Gunung Kawi kerap disebut sebagai tempat orang-orang biasa melakukan pesugihan. Pesugihan Gunung Kawi diyakini bisa mendatangkan kekayaan bagi orang yang melakukannya. Meskipun tentunya klaim ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun kisah tentang pesugihan Gunung Kawi sudah kadung beredar di masyarakat. Mitos pesugihan Gunung Kawi. Ada kepercayaan bahwa Gunung Kawi memang mendatangkan rezeki melalui ritual-ritual tertentu. Prasto Wardoyo, Anang Made Mahmudi, dan Khairul Anam dalam Gunung Kawi, fakta dan mitos, menulis bahwa kepercayaan tersebut menyebut jika seseorang melakukan ritual dengan rasa kepasrahan dan pengharapan yang tinggi, maka permintaannya akan terkabul, terutama jika menyangkut kekayaan. Mitos inilah yang dipegang banyak orang. Salah satu tempat di Gunung Kawi yang kerap dijadikan lokasi ritual adalah Pesarean. Pesarean Gunung Kawi merupakan area pemakaman yang dikeramatkan. Makam ini adalah tempat Kanjeng Kiai Zakaria II dan Raden Mas Imam Sujono dimakamkan. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pemerintah Kabupaten Malang di laman resminya, Kiai Zakaria II yang juga dikenal sebagai Mbah Jugo dan Raden Mas Imam Sujono adalah tokoh bangsawan yang berperan dalam usaha melawan penjajah Belanda. Keduanya berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Kiai Zakaria dan Raden Mas Imam Sujono juga merupakan keturunan Kesultanan Mataram. Mbah Jugo adalah buyut dari Susuhan Pakubuwono yang memimpin Keraton Kertosuro pada tahun 1705 sampai 1717. Lalu Raden Mas Imam Sujono adalah buyut dari Sultan Hamengkubuwono I, sang pendiri Keraton Yogyakarta sekaligus pemimpinnya pada tahun 1755 sampai 1892. Karena keberadaannya dikeramatkan, orang yang mendatangi Pasarean Gunung Kawi tidak boleh bertindak sembarangan, harus menaati sejumlah aturan. Prasto Wardoyo, Anang Made Mahmudi, dan Khairul Anam lebih lanjut menjelaskan jika pengunjung harus mandi dan keramas sebelum memulai ritual doa di makam. Ada filosofi di balik aturan tersebut. Mandi dan keramas adalah simbol kesucian. Kewajiban untuk melakukan keduanya adalah simbol bahwa seseorang harus dalam keadaan suci lahir dan batin sebelum berdoa.
Orang yang melakukan ritual di pasarean Gunung Kawi lazimnya membawa uang atau sesaji untuk dibagikan kepada orang lain yang ada di sana. Tindakan ini bermakna berkah akan datang jika seorang membagi hartanya kepada sesama manusia. Seperti dicatat vivanews.com, ritual pesugihan Gunung Kawi disebut terdiri dari tapa brata atau upaya mengendalikan keinginan dan hawa nafsu selama 3 hari di bawah pohon keramat. Dalam ritual ini, pelaku pesugihan harus membuat kontrak dengan penguasa gaib Gunung Kawi dan memberikan tumbal setiap tahunnya. Pemberian tumbal ini terbilang mengerikan sebab tumbal dari pelaku pesugihan adalah orang yang masih memiliki hubungan darah dengannya. Setelah ritual dilakukan dan tumbal diberikan, menurut mitos yang beredar, maka daun pohon dewendari akan jatuh dan daun tersebut harus disimpan pelaku pesugihan. Daun itulah yang dipercaya bisa memberikan uang gaib. Gunung Kawi bukan hanya soal ritual atau pesugihan. Tidak semua orang yang datang ke pasarean Gunung Kawi bertujuan untuk melakukan ritual. Ada pula pengunjung yang datang untuk melakukan penelitian maupun sekedar berwisata. Karena tempat ini juga cocok menjadi tujuan rekreasi bagi semua kalangan, termaksud bersama keluarga. Hal menarik lain adalah akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa yang ada di pasarean Gunung Kawi. Banyak bangunan di pasarean Gunung Kawi berdiri dengan gaya arsitektur Tionghoa. Namun di sisi lain, para pelayan yang bekerja biasanya menggunakan pakaian adat Jawa. Di pasarean Gunung Kawi, terlepas dari citranya yang melekat sebagai tempat pesugihan, adalah desa wisata yang menawarkan wisata religi, budaya, dan keindahan arsitektur. Demikian penjelasan singkat tentang Gunung Kawi. Kami dari Kusmirat Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.